Kenapa tidak kalau Udah ya. Jangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semua. Selamat bergabung kembali, terutama kepada pemateri utama, yaitu Ibu APT Nurhayati Anbia SSI. Ibu, sekarang materi ya Bu ya. Mau dari saya share screen atau Ibu yang share screen? Dari saya aja, Bu. Oh iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya. Selamat siang untuk kita semua. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada siang hari ini kita masih dapat bertemu lagi di acara Zoom PKL Fakultas MIPA Universitas Tulang Bawang Lampung. Bertemu lagi dengan saya Apoteker Nurhayati Ambia. Kemarin juga pesertanya ini juga ya? Iya, Bu. Sama. Oh. Iya, Bu. Jadi ini yang klasternya puskesmas ya? Ya, betul. Ya, betul. Jadi kalau kita bekerja di puskesmas itu pekerjaannya kompleks ya, ada yang di dalam gedung, ada yang di luar gedung. Untuk yang di luar gedung biasanya kita untuk farmasi mengadakan penyuluhan. Kalau dulu sebelum adanya pandemi kita penyuluhan ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA yang ada di wilayah kerja puskesmas satelit. Kebetulan jumlah SD di wilayah kerja kami ada 16 SD, jumlah SMP-nya ada 10, jumlah SMA-nya ada 4, jumlah TK dan PAUD-nya ada 32, jumlah posyandunya ada 31, kelurahannya ada 7. Sangat luas sekali wilayah satelit. Jadi saat farmasis turun ke sekolah untuk penyuluhan, kita bergabung dengan tenaga kesehatan lain. Kita mengadakan penyuluhan, misalnya yang pernah kita lakukan di puskesmas satelit, yaitu generasi muda anti rokok. Kita memberikan penyuluhan tentang bahaya obat ke anak-anak SD. Lalu kita memberikan juga penyuluhan tentang psikotropik, narkotik dan psikotropik ke murid-murid SMP dan murid-murid SMA. Jadi kita tuh berkeliling selesai SD, nanti kita selesai SD 16 SD ini. Selesai SD tentang generasi muda anti rokok, nanti bulan selanjutnya kita berkeliling SMP untuk memberikan penyuluhan tentang nabja. Kalau sekitar 3 tahun yang lalu, setiap tahun kita mengadakan penyuluhan tentang Gema Cermat, Gema Cermat itu gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Ya. Itu targetnya ada kader-kader posyandu, ada tokoh masyarakat, ada guru, ada murid. Jadi kita mengundang mereka atau kita yang datang ke tempat mereka untuk memberikan penyuluhan tentang cara cerdas menggunakan obat. Pernah juga kita ada program sosialisasi tentang apoteker cilik.
kita turun ke 16 SD, memperkenalkan apa sih apoteker itu gitu. Jadi anak-anak SD itu jangan cuma tahunya itu ada dokter cilik, apoteker mereka tidak tahu seperti apa, dan rata-rata mereka itu tidak tahu gitu. Apoteker itu apa sih gitu. Sekolahnya seperti apa, pekerjaannya seperti apa gitu, dan mereka sangat excited ya waktu kita datang gitu. Alhamdulillah program kita untuk apoteker cilik ke 16 SD sudah bisa tercapai. Sekarang saya akan bahas tentang manajemen pelayanan obat di puskesmas. Kemarin kan kalau kita yang bahas kemarin tentang farmasi kliniknya ya, yang sekarang kita bahas adalah tentang manajerialnya. Tujuan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yaitu untuk menjamin kelangsungan ketersediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang efisien, efektif, dan rasional. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi kemampuan tenaga kefarmasian, lalu mewujudkan sistem informasi manajemen dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. Jadi tujuannya itu supaya sediaan farmasi dan BMHP itu harus tersedia di puskesmas, jangan sampai ada kekosongan. Kita harus menjamin kelangsungan ketersediaan juga untuk mengendalikan mutu pelayanan. Ya, di puskesmas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP adalah tenaga farmasi. Kalaupun di puskesmasnya tidak ada apoteker, maka yang melaksanakan kegiatan itu adalah tenaga teknis kefarmasian. Jadi kalau tadi ada yang bertanya bagaimana kalau di puskesmasnya tidak ada apoteker, itu tidak menjadi masalah. Karena dulu pun sebelum saya menjadi apoteker di Puskesmas Satelit, saya adalah sebagai tenaga teknis kefarmasian. Wewenangnya mungkin lebih sempit daripada apoteker. Alhamdulillah sekarang seluruh puskesmas di Kota Bandar Lampung sudah mendapatkan apoteker sewaktu penerimaan CPNS tahun ini. Jadi rata-rata semua di Puskesmas Kota Bandar Lampung sudah ada apoteker, malah ada yang mendapat apotekernya jadi dua. Jadi dua, saya satu dan CPNS satu. Alhamdulillah jadi semua kegiatan bisa kita laksanakan dan beban kerja saya pun menjadi lebih ringan. Nah, ini kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan PMAP. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua permintaan, yang ketiga penerimaan, yang keempat penyimpanan, kemudian pendistribusian, pengendalian, administrasi, pemantauan, dan evaluasi. Kita bahas untuk yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan seleksi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah dalam rangka pemenuhan kebutuhan puskesmas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkirakan jenis dan jumlah sediaan farmasi dan BMHP yang mendekati kebutuhan, kemudian meningkatkan penggunaan obat secara rasional, dan meningkatkan efisiensi penggunaan obat. Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi di puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh ruang farmasi di puskesmas. Jadi sediaan farmasi dan BMHP itu adalah tanggung jawabnya farmasi. Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi periode sebelumnya, data mutasi, dan rencana pengembangan. Proses seleksi untuk perencanaan obat
harus mengacu pada daftar obat esensial nasional atau DOEN, formularium nasional, dan formularium puskesmas. Saat kita melakukan seleksi perencanaan obat, farmasi tidak sendiri, tapi kita harus berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, dan juga ATLM. ATLM itu yang ada di laboratorium ya. Jadi kita berkumpul bersama untuk merumuskan nih apa yang mau kita rencanakan untuk pengadaan obat tahun yang akan datang. Dan juga ikut berkolaborasi juga untuk pemegang program di puskesmas yang membutuhkan obat. Misalnya gizi. Program gizi itu membutuhkan obat seperti tablet tambah darah untuk ibu hamil, atau misalnya vitamin A untuk balita, atau kebutuhan mereka untuk obat cacing yang akan diberikan kepada anak-anak sekolah. Jadi kita duduk bersama, dari Gizi bilang kami butuh tablet tambah darah sekian, vitamin A sekian, terus tablet obat cacing sekian. Dihitung berdasarkan sasaran dan sisa obat tahun lalu. Terus selain dari gizi juga misalnya dari program TBC, mereka juga membutuhkan obat TBC untuk mengobati pasien TBC rutin yang berobat ke puskesmas. Atau ada lagi yang dokter gigi. Kita juga harus berkolaborasi dengan dokter gigi. Dokter gigi akan mengutarakan kebutuhan mereka. Misalnya kita perlu obat gigi ini gitu dengan jumlah segini. Ya. Jadi tidak hanya farmasi sendiri yang membuat perencanaan. Kita harus berkolaborasi. Perencanaan dibuat 1 tahun sekali, disebut dengan RKO. RKO tahun 2022 itu dibuat tahun 2021 berdasarkan data sisa obat dari tahun sebelumnya. Ini adalah contoh RKO. Ini ya RKO. Rencana kebutuhan obat pada fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP tahun 2022, Puskesmas Rawat Inap Satelit, satuan kerjanya Dinkes Kota Bandar Lampung. Ini ada formatnya, nomor, nama obat, lalu ada satuan. Satuan yang ini sisa stok per 31 Desember 2020. Ini sisa stoknya misalnya Alupurinol tablet 100 mili, satuannya tablet. Sisa stok sisa stok per 31 Desember 2020 ada 5.600. Ya. Kemudian ini kolom ini nggak usah diisi. Ini ada pemakaian rata-rata per bulan selama tahun 2020. Kita hitung pemakaian rata-ratanya ada 1.000. Ini tidak usah diisi. Jumlah kebutuhan tahun 2020 ini biasanya sudah langsung ada rumusnya. Ada rumusnya ini, C dikali 18. C yang ini, pemakaian rata-rata ini dikali 18. 18 ini 18 bulan. Kenapa 18 bulan? Padahal setahun itu ada 12, karena 6 bulannya untuk buffer stok. Setelah kolom ini, nah ini ada rencana kebutuhan tahun 2022. Ini juga sudah masuk rumus, jadi keluar angkanya segini. Oke. Saat kita membuat RKO tadi, kita harus berdasarkan
formularium obat puskesmas rawat inap satelit. Nah, saat kita menyusun formularium obat puskesmas ini pun bukan hanya dari farmasi sendiri, tapi juga berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah permintaan. Apa tujuan permintaan? Tujuan permintaan adalah memenuhi kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Permintaan diajukan ke Dinas Kota Bandar Lampung melalui instalasi farmasi kota sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah setempat. Next. Jadi ini ada contoh permintaan obat triwulan 3 tahun 2021. Kita tadi kita lihat materi ke belakang bahwa kita perencanaan dibuat setiap 1 tahun sekali. Nah, kita membuat permintaan itu untuk per triwulan. Jadi dalam setahun puskesmas membuat permintaan sebanyak 4 kali. Pendistribusian obat dari instalasi farmasi kota itu biasanya di bulan Januari, di bulan April, di bulan Juli, dan di bulan Oktober. Nah, sebelum jadwal distribusi IFK itu datang, IFK meminta puskesmas untuk membuat permintaan obat triwulan. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya, coba Adek, kalau misalnya dapat didistribusikan obatnya di Januari, maka puskesmas buatnya bulan apa? Dari penjelasan saya tadi. Silakan dijelaskan jika ada yang tahu. Ada yang tahu dari penjelasan saya tadi? Ngantuk ya. Jadi kalau misalnya pendistribusian dari IFK-nya di bulan Januari, maka kita membuat permintaannya di bulan Desember, ya. Ini adalah contoh surat pesanan untuk ke distributor. Jadi di puskesmas obat bukan hanya berasal dari Dinas Kesehatan Kota, tapi juga puskesmas bisa menggunakan dana kapitasi BPJS untuk membeli obat yang tidak ada di instalasi farmasi Kota Bandar Lampung. Yang mengadakan ini adalah bagian farmasi dengan di-ACC oleh Kepala Puskesmas. Ini contoh SP-nya, ada nomor, ada tanggal. Yang ini kepada, misalnya kita ke PBF PT Jaya Berkat Utama. Ini ada nomornya nomor 1, banyaknya 60 botol. Kita pesan nama obatnya Novakit Sirup. Ini kita tutup, ini tanda tangan apoteker, ada nomor SIPA dan dicap. Yang ketiga adalah penerimaan. Aduh. Sabar loh, ngurusin. Oh, ini jangan di-share screen mahasiswa ini. Bu Ambianya hilang sinyal ya? Coba dicek. Iya, bentar ya.
Bu Ambianya masih hilang sinyal? Iya, maaf. Oh iya. Baterainya langsung low, ini langsung mati. Maaf ya. Ya baik, lanjutin lagi. Ya. Selanjutnya adalah penerimaan. Penerimaan adalah kegiatan dalam menerima sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai atau hasil pengadaan puskesmas secara mandiri sesuai dengan permintaan yang diajukan. Tujuannya adalah sediaan farmasi dan BMHP yang diterima sesuai dengan permintaan yang diajukan, dan yang kedua memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Jadi, memang sebaiknya di puskesmas itu harus ada tenaga kefarmasian karena yang mengerti tentang persyaratan keamanan mutu, khasiat, persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu itu biasanya tenaga kefarmasian yang tahu. Yang memang kalau dilihat sih dari beberapa kabupaten di kota di Provinsi Lampung, banyak sekali puskesmasnya yang belum ada tenaga kefarmasian. Jadi untuk cara penanganan sediaan farmasi mereka banyak belum tahu. Ini adalah contoh surat bukti barang keluar dari instalasi farmasi kota untuk ke puskesmas satelit. Ditandatangani oleh kepala dinas yang menerima dari puskesmas, dan sebelah sini dari kepala instalasi farmasi kota. Yang ini adalah contoh faktur jika puskesmas membeli obat lewat pengadaan sendiri. Tenaga kefarmasian wajib melakukan pengecekan terhadap sediaan farmasi yang diserahkan, mencakup jumlah kemasan, jenis dan jumlah, bentuk sediaan sesuai dengan isi SBBK atau faktur, kemudian tanggal kadaluarsa dan juga nomor batch ya ini. Lalu faktur atau SBBK ditandatangani oleh tenaga kefarmasian dan diketahui oleh puskesmas. Misalnya ini, fakturnya obatnya Hustab tablet. Hustab tablet, kita cek expire-nya masih jauh atau tidak. Oh, ternyata masih tahun 2022, boleh kita terima. Jumlahnya misalnya sesuai pesanannya ada 8 dus. Betul tidak obat yang datang itu ada 8 dus? Kita cek juga kemasannya sudah rusak apa belum. Kalau memang rusak, boleh kita kembalikan ke distributor. Yang ini contoh dari instalasi farmasi kota. Ini ada 61 item obat. Biasanya ini obat untuk 3 bulan. Biasanya gudang saya yang tadi adik-adik lihat langsung penuh. Langsung banyak kardus, dan itu kerjaan dari farmasi untuk membereskannya supaya bisa rapi di dalam gudang. Ini misalnya kita alkohol swab, kita lihat jumlahnya ada 50. Sesuai enggak jumlah obat yang kita terima dengan bukti dari surat ini? Kalau misalnya di surat di SBBK-nya ada 50, ternyata ada 2, kita bisa komplain. Ini yang 2-nya mana? Ya. Selanjutnya adalah penyimpanan. Penyimpanan itu apa? Penyimpanan itu suatu kegiatan pengaturan terhadap sediaan farmasi yang diterima agar aman dan tidak hilang, terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia, kemudian mutu tetap terjamin sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Tujuannya apa? Agar mutu sediaan farmasi yang tersedia di puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Jadi misalnya kita menerima obat dari IFK atau dari distributor ya. Setelah diterima, kita harus menyimpan dong. Nah, kita simpannya di mana? Kita simpannya di gudang obat.
Untuk apa disimpan? Supaya aman. Kalau kita obatnya kita nggak taruh di tempat yang aman, bisa hilang, bisa diambil orang, dan itu harus tanggung jawabnya farmasi. Kemudian kalau kita menyimpannya dengan baik, maka dia akan terhindar dari kerusakan fisika maupun kimia. Karena farmasis itu biasanya tahu, oh obat ini disimpan dalam suhu ini. Jadi dia harus disimpan di dalam pada suhu berapa, atau dia harus disimpan di dalam kulkas. Seperti sediaan vaksin, vaksin itu adalah sediaan farmasi. Itu adalah tanggung jawabnya dari farmasis. Untuk pengambilan, penyimpanan, pendistribusian, itu farmasis yang harus bertanggung jawab. Yang di mana? Untuk vaksin, kita ada tempat penyimpanannya sendiri. Seperti tadi kita pernah lihat kita waktu jalan-jalan di puskesmas tadi ya, simpannya di mana tuh? Tadi vaksin. Di tempat yang biru tadi namanya cold chain ya. Cold chain itu untuk menyimpan vaksin. Tadi bisa kita lihat bahwa cold chain-nya itu dilengkapi dengan termometer, dilengkapi dengan kartu suhu. Kenapa harus ada termometer suhu? Karena kita harus menjaga suhunya itu tidak boleh melebihi dari suhu yang telah ditentukan. Vaksin itu biasanya disimpan 2 sampai 8 derajat. Jadi tanggung jawabnya farmasi untuk mengecek pagi, siang dan sore suhu di cold chain itu sesuai apa belum. Karena kalau tidak sesuai, vaksin akan rusak sehingga mutunya tidak terjamin. Di puskesmas satelit, penyimpanan vaksin ada di ruang, tadi kita lihat ada di ruang KIA. Mengapa diletakkan di situ? Karena bayi diimunisasi di ruangan tersebut sehingga dapat mempermudah pengambilan vaksin setiap hari Senin. Vaksin yang ada di puskesmas misalnya seperti vaksin polio, vaksin hepatitis, vaksin BCG, vaksin pentabio ya. Yang sekarang lagi maraknya adalah vaksin COVID. Vaksin COVID-19 itu juga tanggung jawabnya farmasi untuk menyimpan. Untuk mengambil ke instalasi farmasi kita menggunakan cold chain carrier. Harus dilengkapi dengan termometer suhu supaya suhunya tetap terjaga. Vaksin yang sekarang ada di puskesmas adalah vaksin Sinovac dan vaksin Moderna. Penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan jenis sediaan. Kita menyimpan obat di gudang farmasi yang kita lihat tadi sesuai dengan bentuk dan jenis sediaan. Misalnya kalau dia tablet, berarti kita taruhnya di bagian tablet. Kemudian kondisi yang dipersyaratkan dalam penandaan di kemasan sediaan farmasi seperti suhu penyimpanan, cahaya dan kelembapan. Seperti yang saya bilang tadi, vaksin harus di dalam cold chain, atau suppositoria harus di dalam lemari pendingin, atau insulin di dalam lemari pendingin. Itu harus kita lihat. Jadi jangan sampai kita menyimpan suppositoria tidak di dalam lemari pendingin, nanti dia akan keras. Atau kita menyimpan sediaan yang harusnya disimpan dalam suhu 2-8, tapi kita taruhnya di suhu 25, itu bisa rusak. Kemudian kita harus tahu sediaan farmasi mana yang mudah dan tidak meledak atau terbakar. Kemudian narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tadi di puskesmas kita lihat ada
ada lemari psikotropik narkotika ya. Kebetulan kalau di puskesmas tidak ada sediaan narkotika. Maaf, saya minum sebentar batuk. Seperti yang tadi saya jelaskan waktu di puskesmas, bahwa penyimpanan ini ya, ini gudang. Ini gudangnya puskesmas satelit. Ini saya simpan menurut tadi apa bentuk sediaan. Bentuk sediaan tablet di sini berdasarkan abjad dari A sampai Z. Ini saya susun bata seperti ini supaya gampang menghitung. Di sebelahnya itu ada kartu stok. Di sini ada nama. Ini ya. Di sini ada nama. Nama obatnya cotrimoxazole. Ini ada expire date-nya. Bulan 2 tahun 2022. Ada nomor batch-nya. Dan ini tandanya adalah hijau. Seperti saya jelaskan tadi, saya tempel ini di gudang supaya saya bisa lihat obat ini yang berwarna merah ini ada tanda merah seperti ini, berarti dia expire-nya 4 bulan. Di bawah 4 bulan saya beri tanda merah. Kalau dia 4 bulan sampai 6 bulan, saya beri tanda kuning. Kalau dia di atas 1 tahun, warnanya hijau. Sama juga penyimpanan di apotik, di ruang farmasi. Ini ada tanda merahnya. Kalau obat itu, misalnya ini bulan Agustus. Di awal bulan Agustus, saya lihat expire obat itu di bulan September, maka obat itu tidak akan saya taruh lagi di sini dan saya singkirkan juga dari gudang. Penyimpanan obat, ini saya tandain LASA. LASA. LASA itu adalah look alike, sound alike. Yang ini high alert. Ini high alert yang ada di puskesmas hanya satu, yaitu tabletnya adalah Glimepirid. Ini ada referensi tentang high alert ya, kalau mau dibaca. Bahwa di sini kalau di puskesmas obat high alert itu adalah yang mengandung obat sulfonylurea. Ini adalah yang tadi saya jelaskan, lemari psikotropika narkotika. Yang sebelah kiri ini adalah obat narkotik, yang sebelah kanan ini psikotropik. Mohon maaf, saya belum meng-up-to-date lemari psikotropik narkotika yang paling baru. Seharusnya di sini ada kunci 2. Di sini 1, di atas 1. Tapi saya masih pakai yang lama. Ini adalah pintunya pintu ganda. Kalau saya buka jendela ini, nanti di dalamnya lagi ada pintu lagi. Seperti tadi yang dibuka oleh rekan saya Grand, waktu kalian datang ke puskesmas, lihat ke puskesmas tadi, itulah bentuk lemari psikotropik di puskesmas satelit. Ini contoh kartu stok. Kartu stok ada jumlahnya, ada keluarnya berapa, ada sisanya berapa. Ini tanggal expire, ini nomor batch. Nah, ini ya, penyimpanan obat di gudang farmasi, saya meletakkannya berdasarkan abjad, bentuk sediaan, kemudian
FIFO dan FEVO. FIFO itu artinya first in, first out. Obat yang pertama masuk itu adalah obat yang pertama keluar. Atau FEVO, first expire, first out. Obat yang dulu pertama expire itu yang pertama keluar. Ini ada palet kayu ya. Palet kayu yang tadi saya jelaskan untuk menghindari kelembapan sediaan farmasi. Kebetulan rak saya tinggi sampai di atas. Rak saya ada 4, jadi saya menggunakan tangga. Ini tangganya. Ya, yang kemudian adalah pendistribusian. Apa itu pendistribusian? Pendistribusian itu kegiatan pengeluaran dan penyerahan sediaan farmasi dan BMHP secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan subunit farmasi puskesmas dan jaringannya. Subunit farmasi di puskesmas itu banyak. Kita ada UGD, kita ada ruang rawat inap, kita ada ruang kesehatan gigi dan mulut. Mereka membutuhkan sediaan farmasi dan BMHP. Jadi seluruh unit farmasi puskesmas itu mengajukan permintaannya ke ruang farmasi. Selain subunit farmasi puskesmas, kita juga punya jaringan. Jaringannya puskesmas itu banyak. Kita ada 7 pos kesehatan kelurahan yang masing-masing mereka mempunyai ruang farmasi sendiri, jadi mereka mengajukan permintaan obatnya ke ruang farmasi puskesmas satelit. Selain poskeskel, kita juga punya puskesmas pembantu. Kita punya ada 3. Jadi mereka juga mengajukan permintaan obat setiap bulan. Jadi sangat banyak sekali tugasnya farmasi di puskesmas ya. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sediaan farmasi subunit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah, waktu yang tepat. Pengendalian. Pengendalian itu apa? Pengendalian itu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan, sehingga tidak terjadi kelebihan, kekurangan, atau kekosongan obat di unit pelaksanaan kesehatan dasar. Tujuannya apa? Agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Nah, ini adalah contoh-contoh laporan yang ada di puskesmas. Ini laporan bulanan pemakaian dan lembar permintaan obat yang disebut dengan LPLPO. Saya berikan contoh ini laporan di bulan Juli. Misalnya, ini ya. Ini nomor urutnya 2. Kode obatnya 002. Ini adalah nama obat. Aciclovir 200 mili. Satuannya tablet. Kita isi stok awal. Stok awal dari akhir bulan Juni adalah 1.300. Dari mana angka stok awal 1.300 ini? Kita stok opnam. Stok opnam obat yang ada di gudang. Ini stok awal. Jadi setiap akhir bulan saya mengadakan stok opnam. Jadi kalau setiap bulan itu lebih enak supaya cepat ketahuan obat yang kurang atau yang sudah yang habis atau expired. Yang ini kita tulis penerimaan. Di bulan 7 kita mendapat obat dari IFK sebanyak 2.500. Jadi stok awal ditambah penerimaan, hasilnya adalah persediaan 3.800. Pemakaiannya tidak ada, stok akhirnya 3.800. Pemakaian ini, pemakaian obat bukan hanya bukan hanya di puskesmas satelit, tapi juga di jaringan. Pemakaian dari pustu dan poskeskel kita masukin di sini. Jadi kita setiap hari, setiap bulan merekap berapa pemakaian pustu dan poskel, berapa pemakaian ruang farmasi.
Di ruang farmasi pun setiap hari Sinta, asisten tenaga teknis kefarmasian saya, menghitung berapa jumlah obat keluar. Misalnya allopurinol, hari ini keluar 30, besok keluar 40, besok lagi keluar 60, nanti langsung tiap bulan nanti keluar angkanya berapa. Dan dia dijumlahkan dengan pemakaian pustu dan poskel. Ini adalah contoh obat, laporan pemakaian obat psikotropika. Tadi ada yang bertanya lewat Sipnap atau tidak, kita belum. Seluruh puskesmas membuat laporannya seperti ini. Kita kirim laporan ini ke IFK setiap bulannya, nanti mereka yang akan merekap berapa pemakaian dan sisa stok per bulan di seluruh puskesmas sekota Bandar Lampung. Yang ini laporan bulanan pelayanan kefarmasian. Ini ada jumlah resep rawat jalannya, sebulan 125, rawat inap ada 2, konseling pada hari itu kita tidak melaksanakan, jadi kosong. Yang ini pelayanan informasi obat hari itu ada 3. Jadi setiap kegiatan ada pelaporannya. Ya, nanti direkap setiap bulan, konseling sebulannya berapa, pelayanan informasi obatnya sebulan berapa. Ini adalah laporan ketersediaan dan distribusi prekursor di puskesmas tidak ada, jadi laporannya nihil. Oke, terima kasih materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang mau bertanya, saya buka forum tanya jawab. Ya, terima kasih Bu APT Nurhayati Andia SSI atas materi yang telah diberikan. Untuk para peserta yang ingin bertanya, akan dibuka sesi tanya jawab. Mungkin tanya jawabnya tidak perlu lewat chat. Jika ada yang ingin bertanya, langsung. Izin bertanya, Bu. Ya, sebutkan nama, kelompok, dan pertanyaannya. Kenalkan, nama saya Ria Nur Azizah, kelompok 14. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan terkait tujuan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. Tadi dijelaskan terkait tujuan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP yang efisien, efektif, dan rasional itu yang seperti apa. Dan terkait pelayanan di puskesmas satelit untuk obat BPJS dan umum tuh ada bedanya atau tidak? Mungkin yang BPJS menggunakan generik dan yang umum menggunakan obat paten. Yang terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Maksudnya tujuan pengelolaan sediaan farmasi secara efektif dan rasional. Kita saat mengelola perencanaan, kita harus memperkirakan bahwa obat itu adalah obat yang masuk ke dalam kategori rasional dan efektif untuk pengobatan. Jika obat itu tidak termasuk dalam ini, kita tidak usah pesan. Yang kedua adalah apa BPJS, untuk pasien BPJS ada bedanya atau tidak? Tidak ada. Untuk pasien BPJS, pasien gratis, pasien umum, obatnya kita tidak ada perbedaan. Sudah pernah berobat ke satelit? Maaf, Bu, belum. Bu. Tidak ada perbedaan, kita obatnya sama aja. Pasien gratis pun tetap aja obatnya sama. Baik, Bu, makasih. Jelas ya. Ini kalau ada yang ingin bertanya, langsung saja. Izin bertanya, Boleh. Bu. Satu-satu dulu ya, siapa dulu ini? Iya, izin bertanya, Bu. Ya, sebutkan nama dan kelompok. Izin bertanya, nama saya Muhammad Andika Rivaldi dari kelompok 4. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ada syarat
khusus untuk sebuah ruangan dapat dijadikan menjadi ruangan penyimpanan obat, Bu. Terima kasih. Begini ya, kalau puskesmas itu yang mendanai pembangunan puskesmas itu adalah dari pemerintah Kota Bandar Lampung. Biasanya pihak puskesmas sudah menerima, sudah jadi ini ruangannya gitu loh. Kita sama sekali tidak bisa meminta ruangan obat saya harus sekian luasnya, karena biasanya pihak dari yang membangun itu cuma lihat lahannya. Kalau lahannya memang cuma segitu, nggak bisa ditambahin. Kalau saya pribadi berharapnya sih gudang saya lebih dari itu, karena obat saya banyak gitu. Tapi karena kita nggak bisa minta, ya harus diterima gitu. Maunya saya gudang saya lebih besar, tapi tidak bisa. Karena memang dari pemerintah Kota Bandar Lampungnya sudah ditentukan gitu. Oh, ruangan ini untuk gudang, ruangan ini untuk ini gitu. Ya, Dek. Paham, Andika? Ya, Bu, sudah cukup paham. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Sama-sama. Ya, ini Ovi dulu ya, Baruna. Ovi, silahkan. Baik, izin bertanya, Bu. Untuk perencanaan obat tadi, itu kan ada 4 metode, Bu. Ovi mau tanya untuk bagian metode konsumsi, itu gimana ya, Bu? Bisa tolong dijelaskan? Metode konsumsi itu metode pemakaian obat. Jadi, misalnya, pemakaian obat rata-rata sebulan berapa? Misalnya, konsumsi itu kan artinya pemakaian ya. Misalnya rata-rata pemakaian obat amoksisilin, sebulannya dia 5.000. Rata-rata 5.000. Jadi nanti kita melaksanakan obatnya 5.000 tablet dikali 18 bulan, dikurang sisa stok. Itu metode konsumsi. Sekarang kita masih pakainya metode konsumsi. Jadi berdasarkan pemakaian rata-rata tiap bulan. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ina, silahkan. Ina jadi bertanya atau tidak? Ina Widya Utami. Ina. Terus kalau misal sama, apakah ada perbedaannya, Bu? Misalkan kalau dari pengadaan obat itu kan, obat itu harus dari puskesmas kelurahan. Nah, itu selain itu ada nggak, Bu? Perbedaannya gitu. Maksudnya gimana? Perbedaan gimana, Ina? Perbedaan puskesmas pembantu dengan puskesmas kelurahan. Puskesmas pembantu itu adalah gini, puskesmas pembantu dengan pos kesehatan kelurahan itu beda. Di puskesmas pembantu itu sama seperti puskesmas induk, tapi dia lebih kecil. Ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada yang lain-lain. Kalau pos kesehatan kelurahan hanya ada perawat dan bidan saja. Untuk pengobatan pun hanya obatnya yang diberikan adalah jenis obat bebas yang tandanya hijau. Tidak boleh memberikan obat tanda penandaan obat keras dan bebas terbatas. Karena di sana tidak ada dokter. Jadi yang pengobatannya hanya terbatas. Fungsinya Poskeskel itu untuk program kuratif ya, mencegah. Mereka banyak itu yang programnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat,
penyuluhan tidak difokuskan untuk pengobatan. Jadi kalaupun misalnya di poskes kalaupun ada yang berobat darah tinggi, tetap tidak bisa di situ ngambil obatnya, harus ke pustu atau ke Bu Nurhayatinya lagi keluar lagi ya? Ditunggu sebentar ya, yang mau tanya disimpan dulu di chat siapa yang mau tanya. Di Japri, ditelepon kembali. Gangguan sinyal mungkin itu. Pak Baban berarti. Itu putus tuh jaringannya. Pak Mas yang jadi pemateri ini nanti. Oh. Sambil nunggu boleh tuh kalau ada yang mau tanya lagi. Maaf jaringannya agak hilang-hilang. Ya Ibu. Ada yang mau bertanya? Tadi Ina sudah jelas ya Ina? Jelas Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya ini Novia Susanti. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Ibu Apoteker Andia. Saya Novia Susanti dari kelompok 10. Terkait manajemen pelayanan obat di Puskesmas Satelit, apakah ada pengevaluasian atau evaluasi rutin terkait manajemen pelayanan obat tersebut, Bu? Jika ada, terkait evaluasi itu, siapa yang bertugas untuk pengevaluasian? Dan jika ada beberapa dari manajemen pelayanan obat tersebut terjadi kesalahan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana tindak lanjutnya dari hal tersebut. Terima kasih Bu sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pemantauan dan evaluasi obat, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi itu harus dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP ya, sehingga dapat menjamin kualitas maupun pemerataan pelayanan. Evaluasi dilakukan biasanya kembali lagi ke apoteker penanggung jawabnya. Kita evaluasi. Kemudian jika memang hasil evaluasi itu belum bagus, maka akan diperbaiki secara terus-menerus. Itu saja. Oke, cukup jelas. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya, Bayu Dwi Prayoga, kelompok 8. Baik Bu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, masih sebentar pertanyaan yang tadi. Jika apabila suatu puskesmas ingin melakukan kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan obat dan BMHP serta kegiatan pelayanan farmasi klinik,
Lalu siapa yang berwenang dalam melakukan pengadaan tersebut, Bu? Sedangkan di puskesmas sendiri belum memiliki apoteker atau tenaga farmasi yang lain. Dan jika itu dilakukan, apakah boleh dilakukan oleh tenaga medis yang lain, Bu? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Baik, pertanyaannya, jika tidak ada tenaga kefarmasian itu, biasanya kepala puskesmas akan memberikan pelimpahan wewenang kepada tenaga kesehatan lain untuk mengelola kegiatan farmasi di puskesmas tersebut. Ada pelimpahan wewenang dari kepala puskes, ada surat khusus melimpahkan wewenang pekerjaan kefarmasian kepada tenaga kesehatan lain. Jadi dia berwenang, walaupun dia seorang bidan, tapi kalau dia diberikan wewenang oleh kepala puskesnya untuk mengelola sediaan farmasi, dia punya. Baik. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, Bu, ini terus ada pertanyaan dari Cahya Rizky dari kelompok 5. Pertanyaannya, apakah ada daftar obat yang masuk dalam perencanaan dan pengadaan, tetapi obat tersebut tidak keluar sama sekali, Bu? Dan apa penyebabnya? Maksudnya keluar sama sekali gimana? Cahya Rizky, mungkin bisa dijelaskan pertanyaannya, spesifiknya bagaimana? Iya, Bu. Ketika misalnya ada obat yang sudah masuk dalam list untuk pengadaan obat, tapi obat itu ternyata yang diprediksi tidak keluar sama sekali, tapi sudah ada gitu, Bu. Ini maksudnya pengadaan yang dari Dinas Kesehatan ya, Cahya? Iya, Bu. Kita misalnya sudah buat nih RKO tahun 2021. Lalu kita mengajukan permintaan ke IFK Kota Bandar Lampung. Ternyata obatnya tidak ada, maka puskesmas bisa membeli melalui distributor dengan dana kapitasi BPJS. Jelas Sudah ya? jelas? Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Selanjutnya Deka Cynthia kelompok 6. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Anggia, untuk pertanyaannya bagaimana mekanisme jika terjadinya penarikan obat oleh mandatory recall atau voluntary recall, kemudian jika sampai ada obat itu sudah disetujui untuk boleh diedarkan lagi, misalkan seperti ranitidin yang sempat ada penarikan, kemudian sekarang udah balik lagi ke boleh dijual di pasaran, seperti itu. Baik, kita pernah sekitar 2 tahun lalu ada penarikan ranitidin untuk puskesmas, tapi ternyata batch tersebut tidak ada di puskesmas. Jadi kita kalau penarikan ranitidin belum, tapi pernah ada untuk penarikan chloramphenicol sirup. Chloramphenicol sirup dengan batch tertentu, tidak semua batch yang dikembalikan, jadi puskesmas mengembalikan obat tersebut ke distributor dan kita membuat berita acara pengembalian obat yang direkol. Begitu. Jelas, Deka? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selanjutnya silakan Justika Salsabila. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, di puskesmas satelit untuk pelayanan obat rawat inap bagaimana ya, Bu? Kalau misalnya malam, apakah apoteker itu standby atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Baik. Waktu kami masih ada tenaga kefarmasian yang lulusan D3, saya membuat jadwal dia untuk jaga di ruang farmasi dari jam 2 sampai jam 8 malam.
Tapi saat ini ternyata tenaga kami kurang. Jadi untuk pelayanan obat di atas jam 2, kami memberikan wewenang kepada bidan yang ada di ruang rawat inap untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan diberikan surat pelimpahan wewenang dari Kepala Puskesmas. Begitu. Jadi kalau ada resep dari UGD, yang memberikan pelayanan kefarmasian adalah dari bidan yang bertugas pada hari itu. Tapi tetap harus dibuat surat pelimpahan wewenang. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Jessica. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Bahtiar Rohman. Pertanyaannya, jika pesanan obat kita misalnya 600 box, ternyata pemakaian obat melebihi obat yang dipesan. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Terima kasih, Bu. Ini maksudnya obat yang apa? Yang dari mana? Bahtiar. Jika kita memesan 600 box, kemudian obat yang dipakai itu melebihi jumlah obat yang dipesan, berarti melebihi 600 itu ya, Bahtiar? Oke, kalau misalnya obat itu asalnya dari IFK, ternyata kita dapatnya 600 box, tapi ternyata pemakaiannya 1000 box, kita bisa minta lagi ke IFK. Kalau misalnya lewat distributor, kalau perlu pesan lagi, kita pesan lagi, gitu. Selama obat itu tersedia di IFK, kita bisa mengajukan permintaan. Kalau memang pemakaian melebihi dari 600 tadi. Jika dari IFK-nya obatnya tidak tersedia, maka puskesmas akan mengadakan pengadaan sendiri dengan membeli obat melalui distributor. Jelas ya, Bahtiar. Terima kasih, Bu. Kemudian Dewi Mutmainah, silakan bertanya. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini apabila ED di bulan November, maksimal berapa bulan sebelum ED untuk memberikan obat kepada pasien. Kalau misalkan kita memberikan obat kepada pasien, itu kan ada maksimal ya, Bu ya. Nah, kalau kita ngasih obat ke pasien di bulan November, itu masih boleh atau tidak, Bu? Nah, kalau misalkan boleh, kita menyampaikan ke pasien tuh bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Kalau di Puskes Satelit, misalnya dia ED-nya di bulan November, berarti saya nggak mau ngambil resiko, berarti di Oktober, saya udah nggak mau pakai lagi. Kalau sebenarnya kalau obat itu ED-nya di bulan November masih bisa dikonsumsi sampai bulan tanggal terakhir di bulan November. Biasanya kadang kalau memang obatnya sama sekali tidak ada, kami tawarkan kepada pasien, Pak, ini obatnya expire-nya di November, Bapak masih bisa konsumsi sampai akhir November. Kalau Bapak bersedia, Bapak boleh terima ini obat. Kalau Bapak tidak bersedia, tidak apa-apa. Terima kasih, Bu. Cukup jelas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mutia Yohana. Bagaimana tindakan apoteker atau tenaga kefarmasian bila terjadi kesalahan dalam penyimpanan obat di gudang farmasi? Tindakannya, kesalahannya misalnya gimana? Ya langsung dibenerin aja. Ya, kurang spesifik ini. Mungkin kalau pindahin, oh ini salah, berarti kita pindahin ke tempat yang benar gitu. Iya. Mutia, benar itu pertanyaannya? Ya, sepertinya nih malu ya, Bu, mau ngidupin mic-nya. Lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kurnia
Febriansyah. Pertanyaannya, selama proses pengadaan dan perencanaan di Puskes Satelit, apakah pernah mengalami kesulitan dan bagaimana cara mengatasinya? Ini terlalu umum pertanyaannya nih. Luas kesulitannya yang bagaimana? Kesulitan di puskesmas saat kita mengadakan perencanaan, biasanya kadang terjadi obat yang kami terima tidak sesuai dengan perencanaan. Tapi bagaimanapun kita harus menerimanya gitu, karena obat sudah ada di IFK dan IFK sudah membagi ke kita gitu. Sebenarnya kompleks banget gitu masalahnya. Kalau masalah perencanaan ya seperti itu, kita harus nerima aja dari IFK dikasihnya obat ini, ya kita harus terima. Pintar-pintarnya kita nanti ngaturnya di puskesmas. Kalau pengadaan, kalau dari di puskesmas kan, kalau obat dari dinas kesehatan, bukan puskesmas yang mengadain ya, jadi yang mengadain dinas di puskesmas itu yang kita pesan langsung ke distributor. Itu tidak ada kendala, kita bisa misalnya pesan hari ini, siang bisa datang. Kalau yang pengadaan dari dinas yang kadang kita nggak minta obat ini, kenapa dikasih, tapi kita harus tetap menerima, itu sih kendalanya. Kadang obat yang kita butuhin tidak ada, tapi harus gimana, karena memang harus menerima. Ada yang pernah kerja di puskesmas nggak? Sepertinya ada, Bu. Ada ya? Ya. Coba gimana, ada pengalamannya di puskesmas? Oh, kita nggak minta obat ini kok dapet gitu. Cuma karena harus diterima, ya harus gimana lagi. Begitu ya. Iya, jelas ya jawaban dari Bu Anbia. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pramatias. Izin bertanya, apakah jika hari ini terdapat pasien yang membutuhkan suatu obat, tetapi obat tersebut dalam keadaan kosong, kemudian bagaimana cara apoteker dalam menanggapi masalah tersebut? Biasanya gini, ada resep, kita terima resep dari dokter. Oh, pas kita lihat, waduh dok, ini obatnya habis, bisa nggak diganti dengan yang lain? Kalaupun misalnya kata dokternya, oh nggak bisa Mbak Am, ini harus obatnya ini. Kita bilang ke pasien, Pak, di sini obatnya tidak ada, kami tawarkan untuk membelinya di luar. Seperti itu. Ya, jelas ya. Kemudian Maria Cornelia, silakan langsung bertanya. Izin bertanya, Bu. Di Puskes Satelit kan dilakukan pelaporan penggunaan psikotropik per tiap bulan atau per triwulannya. Lalu pelaporannya itu ditujukan kemana saja ya, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, pelaporan psikotropik dan narkotik ini kita buatnya sebulan sekali. Kalau narkotik di setiap puskesmas tidak ada ya. Jadi kita ngirimnya ini adalah ke instalasi farmasi kota. Jadi mungkin mereka yang merekap berapa jumlah pemakaian seluruh puskesmas dan sisanya. Jadi pihak puskesmas tidak melaporkan ke Sipnap. Mungkin belum ada ininya ya. Belum ada linknya juga. Jadi kita bikin pelaporannya secara manual aja. Tidak melalui Sipnap. Seperti tadi pagi ada yang bertanya. Kalau di apotik, di klinik, kita kan buat pelaporan ininya melalui Sipnap ya. Kalau di puskesmas belum. Baik. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Rizky Faizal. Apakah di Puskesmas Satelit terdapat obat-obatan program? Apabila ada, seperti apa pelaksanaan atau adakah syarat tertentu untuk mendapatkan obat tersebut? Baik ya, di Puskesmas Satelit itu ada obat program. Seperti tadi yang saya jelaskan, untuk program gizi ada tablet tambah darah yang diberikan untuk ibu hamil. Kemudian ada vitamin A yang diberikan untuk balita
vitamin A ini diberikan kepada balita di setiap bulan Februari dan Agustus. Ada juga pemberian obat cacing setiap bulan Agustus, ini untuk anak-anak TK dan SD. Biasanya kalau vitamin A dan obat-obatan ini harus disimpan oleh bagian farmasi. Dari farmasi kita mendistribusikannya ke bagian program. Biasanya gini, program gizi akan ke posyandu. Jadi saat posyandu mereka membagikan tablet tambah darah kepada pasien ibu hamil. Atau nanti darahnya ke Pustu dan Poskeskel untuk dibagikan ke pasien ibu hamil yang berobat di Pustu dan di Poskeskel. Kalau vitamin A, setelah diterima oleh farmasi, kami akan menyerahkannya ke bagian gizi vitamin A, karena nanti ini akan dibagi ke posyandu-posyandu untuk para balita. Kalau untuk vitamin A, biasanya bagian gizi dan bagian farmasi akan membagikan vitamin A ini untuk murid-murid SD dan TK. Ada lagi obat program. Obat program itu untuk pasien TBC. Pasien TBC di puskesmas itu lumayan banyak ya. Bisa kurang lebih 1 tahun itu kita bisa dapat 100 box untuk pasien 100 orang. Pakai ini checklist ya. Jadi pasien TBC ini diberikan obatnya untuk 6 bulan. Yang menyimpan obat TBC itu adalah farmasi. Nanti kita memberikan obatnya sesuai resep dokter. Dilanjutin lagi ya. Jadi kamu program? Ya, Ibu, makasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan dari Sigit Prayoga. Sigit bertanya. Baik, Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Sigit Prayoga dari kelompok 16. Bu, izin bertanya tentang pertanyaan saya tadi pagi. Jadi, gini Bu, mengenai akreditasi di Puskes sendiri, yang menjadi poin-poin penilaian apa aja ya Bu ya? Terus, apakah ada penilaian khusus pada instalasi farmasinya? Jika ada, apa aja Bu? Terima kasih. Sigit kerja di mana? Sigit belum kerja, Bu. Oh iya. Masih kuliah. Kirain Sigit kerja di puskes mana, perlu untuk dokumen akreditasi. Oh. Enggak, Bu. Akreditasi di puskesmas itu setiap ruangan pasti akan ditanya. Pertanyaannya sangat jelimet ya. Kita harus punya SOP, persyaratan gudang itu harus sesuai, persyaratan ruang farmasi harus sesuai. Itu yang ditanya tim akreditasi sih. Jadi yang penting kita di bagian farmasi memahami isi dari Permenkes 74 tahun 2016, insya Allah kita bisa lolos tuh akreditasi. Karena cuma dari situlah semua standar kefarmasian di puskesmas itu dari situ. Kita penuhin aja apa yang diminta oleh di buku itu, kita penuhin, insya Allah akreditasi kita bakal lancar. Penyimpanan seperti apa, perencanaan seperti apa, kita ikutin. Jadi nanti surveyor jawab apapun, kita bisa menjawab, asal kita memahami tentang Permenkes tersebut. Ya Alhamdulillah, waktu kami tahun 2019, dapat akreditasinya paripurna. Semua bagian di ruangan kami artinya memang insya Allah sih sudah memenuhi persyaratan dari para surveyor. Baik, Sigit. Jelas ya, Sigit? Iya, Ibu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya pertanyaan dari Lisa Yunita, kelompok 21. Pertanyaannya, apakah setiap bulan atau akhir bulan Puskesmas mengadakan stok outname, dan apakah yang mengerjakan hanya tim farmasi saja atau didampingi dengan subbidang lainnya? Baik, Risa.
setiap bulan saya melakukan stok opnam. Stok opnamnya obat yang ada di gudang saja, karena pelaporan LPLPO kami adalah stok obat yang ada di gudang. Stok obat yang setiap bulan hanya tim farmasi sendiri. Kebetulan hanya saya, karena yang 2 orang melakukan pelayanan, saya yang stok opnam. Nanti pada saat akhir tahun, pada tanggal 30, stok opnamnya bukan hanya saya, tapi ada tim lain, seperti nanti ada bendahara barang, dan ada KTU. Jadi hasil stok opnam saya itu sudah sama dengan tim bendahara barang dan KTU. Jadi bukan hanya dari farmasi saja, tapi itu per akhir tahun. Kalau akhir bulan cuma dari farmasi sendiri. Jadi ntar ke depan, kalau kita jalan bareng. Jelas ya. Ya. Baik Risa, udah jelas? Mbak. Kalau mau bantuin saya stok opnam akhir bulan boleh. Enggak. Gitu. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Agung Setio Budi kelompok 5 bertanya tentang pemesanan obat dalam RKO. Dan ternyata beberapa obat yang, mohon maaf ini ada Juwita, mic-nya di-mute ya. Ya, selanjutnya terkait pemesanan obat dalam RKO, dan ternyata terdapat beberapa obat yang tidak jalan lagi. Mas lain sangat membutuhkan obat tersebut. Apakah bisa dihibahkan ke puskesmas yang membutuhkan? Baik, begini. Kita kan punya grup WhatsApp pengelola obat puskesmas. Jadi kita biasanya di situ saling sharing, nih obat-obat kami yang mau dekatin expire, siapa yang perlu. Atau puskes lain stok obatnya banyak, sementara puskes satunya lagi obatnya tidak ada. Kita di situ bisa saling informasi, kita bisa minta dengan membuat surat yang ditandatangani oleh pengelola obat dan kepala puskesmas. Selama itu berjalan seperti itu. Kita bisa minta ke puskes lain. Itu judulnya nanti realokasi obat. Asal kita membuat surat permintaan yang ditandatangani juga oleh kepala puskesmas. Ya, dapat dialokasikan ya obat tersebut. Iya, dapat. Kemudian pertanyaan dari Ica Novita Putri ini mau bertanya atau tidak? Oke, kalau Ica-nya tidak ada tanggapan, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Atas nama Rika Elpa Dewanti, kelompok 14, izin bertanya, Bu. Mau bertanya tentang perencanaan pengajuan obat sampai ke penerimaan obat yang diajukan ke Dinkes itu butuh waktu berapa lama ya, Bu? Baik, begini. Tadi kan ada perencanaan obat itu dibuat 1 tahun yang namanya RKO. RKO tahun 2022 dibuatnya tahun 2021. Setelah kita bikin perencanaan RKO ini, akan ada lagi kita buat permintaan untuk 3 bulan. Permintaan obat untuk 3 bulan ini akan didistribusikan dari IFK setiap bulan Januari, April, Juli, Oktober. Seandainya obat kita habis sebelum jadwal distribusi obat dari IFK, maka kita juga bisa mengajukan permintaan obat antar waktu. Misalnya kita dibagi obat Januari, kemudian pembagian obat sesudahnya adalah di bulan April. Tapi saat di bulan Maret, paracetamol kita habis, kita bisa mengajukan permintaan ke IFK, ke Dinas Kesehatan Kota. Boleh-boleh aja, selama obat di IFK itu ada. Jadi jangan sampai puskesmas itu terjadi kekosongan obat. Baik, Rika, sudah jelas?
Jelas ya, Rika? Jelas, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan dari Agnes Yunita, kelompok 17. Jika terdapat kesalahan penyimpanan vaksin yang seharusnya pada suhu 2-8 derajat Celcius, namun karena mobilitas yang sedang padat sehingga lupa memindahkan vaksin ke suhu 2-8 derajat tersebut, apakah berapa lamakah vaksin bisa bertahan di suhu ruangan? Dan jika sudah terlanjur di suhu ruangan dalam beberapa waktu, bagaimana cara mengatasinya? Selama ini sih pengalaman kami kan nggak ada dapat vaksin ya langsung disimpan di dalam cold chain. Kalau memang vaksin itu berada di suhu ruangan, itu berarti vaksinnya udah bisa dipakai lagi, kita buang. Biasanya kalau di suhu ruang tuh berapa lama, Bu, bisa ya? Sepertinya saya kurang paham ya, tapi saya mungkin harus baca dulu ya. Iya. Kurang paham saya kalau soal itu. Jelas belum pernah mengalami human error melupakan untuk menaruh atau meletakkan di suhu ruangan suhu 2-8 derajat. Ya, kita langsung taruh di cold chain kalau dapat vaksin. Nah, baik Ibu, selanjutnya pertanyaan dari Ade Pratama Media, kelompok sumber pengadaan obat di puskesmas dapat melalui IFK dan pengadaan secara mandiri melalui PBF. Pertanyaannya, apakah ada metode lain seperti konsinyasi atau penitipan barang dapat dilakukan? Suaranya terputus-putus atau bagaimana, Bu? Enggak, jelas. Oh iya. Pertanyaannya, sumber pengadaan obat di puskesmas dapat melalui IFK, sedangkan pengadaan melalui PBF. Apakah ada metode lain seperti konsinyasi atau penitipan barang dapat dilakukan untuk pengadaan suatu obat? Baik, untuk Ade, di puskesmas tidak ada metode konsinyasi. Jadi, barang yang sudah kita beli memang harus langsung dibayar untuk bulan depannya. Tidak ada metode konsinyasi atau penitipan. Karena pasien juga kan langsung tidak bayar. Ya, jelas ya, Ade. Kemudian, satu, bagaimana pengelolaan limbah obat di puskesmas satelit? Limbah obat nggak banyak ya, paling kalau ada obat expire, kita kalau dalam jumlah sedikit kita musnahkan sendiri. Caranya kalau misalnya dia tablet, kita buang dari blisternya, kita masukin ke dalam ember berisi air, lalu airnya dibuang. Kalau misalnya dia berbentuk BMHP, kayak seperti alat suntik, kita buangnya ke limbah medis. Kita bekerja sama dengan pembuangan sampah limbah medis yang di RS Dadi Cokrodepo. Ya, jelas ya, cukup jelas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Niwayan Rinawati, kelompok 18. Jika ada kesalahan obat, tindakan apa yang dilakukan petugas apotek apabila nomor HP pasien tidak dapat dihubungi? Biasanya begini, kami minta alamat pasien dari loket pendaftaran. Mereka biasanya kan ada data pasien, alamat lengkap di situ. Kita pernah begitu sih waktu itu, nomor handphone tidak ada, jadi kita cari alamat di loket pendaftaran. Di situ ada data pasiennya lengkap. Ya, makanya antisipasinya banyak ya Bu, selain nomor handphone dan juga alamat. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Nanda Pastareja, kelompok 13. Pertanyaannya, obat yang tidak dibutuhkan puskes tetapi diberikan dinkes tetap diterima
Tetapi obat yang tidak dibutuhkan tersebut apakah dibiarkan saja sampai expire atau pada saat 3 bulan sekali obat tersebut dipulangkan kembali? Baik, Nanda, di puskesmas tidak ada sistem pengembalian obat seperti ke PBF ya. Mungkin gini, obat itu tidak dipakai di satelit, tapi dia dipakai di puskesmas lain. Jadi saya biasanya menawarkan di grup WhatsApp pengelola obat, adakah teman-teman yang membutuhkan obat ini? Biasanya saling mengalokasikan obat, gitu aja. Kemudian pertanyaan dari Waramaniking kelompok 15. Untuk kegiatan perencanaan, apakah ada jangkauan waktu yang ditentukan? Perencanaan obat, ini dibuatnya kan yang kita setahun sekali ya. Nah, dinas itu memberikan tugas kepada apoteker, seluruh puskes, biasanya dikasih waktu 2 minggu. Kita bikin perencanaan untuk tahun depan, untuk bikin RKO. Ya, jelas ya. Mungkin setiap habis dijawab, saya langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Soalnya ini masih banyak dan terbatas waktu. Kita sesi tanya jawabnya sampai jam 3 ya, Bu. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Rizka, kelompok 12, tentang penyimpanan obat LASA. Apakah di PKM satelit penyimpanannya dibedakan atau berjarak dan diberi tanda ya, Bu? Tadi kita udah jalan-jalan ke satelit ya, ke ruang farmasi. Itu ada di rak obatnya ada LASA. Ada LASA, iya. Maria pernah ke satelit, Maria? Mana Maria? Pernah, Maria Bu. kemarin penelitiannya di satelit ya? Iya, Bu. Nah, ini ya. Ini ada LASA. LASA, singkatannya apa LASA? Ada yang tahu singkatannya apa? Lookalike sound-alike. Ya, lookalike sound-alike. Jadi penempatannya dia tidak boleh berdampingan, harus ada jarak. Ya, ini LASA. Dia diletakkannya beda ini ya, beda wadah. Penandaannya pun seperti ini. Sudah jelas? Jelas, Bu. Rizka, sudah jelas? Jelas, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya dari Ona Santika, kelompok 18. Dalam resep rawat jalan biasanya terdapat beberapa resep yang tidak tertulis jumlah obatnya. Contohnya seperti pada resep pasien kronis. Dalam hal memberikan jumlah obat, apakah setiap pasien dibatasi dalam pemberian obat atau memastikan dengan menanyakan jumlah obat yang akan diberikan kepada dokter yang meresepkan resep tersebut? Baik, untuk pasien kronis, kalau misalnya dokternya tidak menulis, kami akan balik lagi ke dokter penulis resep. Tapi biasanya untuk pasien penyakit kronis kita memberikan obatnya selama 1 bulan. Seperti obat hipertensi amlodipin kita kasih 30, sehari 1 jadi 30, obat diabetes, obat kolesterol kita kasih obatnya 1 bulan. Karena pasiennya pun itu-itu aja. Pasien lansia juga kasihan kalau bolak-balik cuma dikasih obat sedikit, jadi kita biasanya kasih kebijakan juga untuk 1 bulan. Baik. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ica Nopita. Ica ini tadi nggak buka mic ya, jadinya dia ngetik. Pertanyaannya panjang sekali, lumayan. Terkait pengelolaan resep yang telah dijelaskan tadi pagi, setelah obat diserahkan ke pasien, resep tersebut diapakan ya, Bu? Dan disimpan di mana, lalu berapa lama waktu penyimpanannya? Apakah ada ruangan khusus? Dan apakah ada pemusnahan resep? Jika ada, bagaimana caranya? Karena di saat saya sampling ke tempat penelitian, ada resep yang sudah tidak ada.
Baik, gini ya, setelah kita memberikan obat kepada pasien, tadi kita lihat di ruang farmasi, rekan saya Grand menuliskan di buku pada hari ini, pasien ini menggunakan nama pasien, umur, diagnosa, pemakaian obatnya berapa. Jadi setelah pasien setelah menerima obat, kita tulis pemakaian obat di buku, resepnya, lalu resepnya itu nanti dipegang sama Sinta. Sinta, asisten tenaga kefarmasian saya, dia hitung rekapan per hari itu, pengeluaran obat hari itu berapa, itu Sinta yang mengerjakan. Setelah itu Sinta membundel resep itu per hari. Setelah dibundel per hari, lalu dibundel per bulan. Biasanya kalau saya menyimpan resep di gudang, tadi ada di pojokan sebelah kiri yang kotak putih, itu saya simpan untuk resep yang setahun. Penyimpanan resep itu kalau menurut aturan itu selama 5 tahun. Jadi kalau yang resepnya di atas setahun, saya simpan ke gudang lain. Pemusnahan resep itu harus dilakukan setiap tahun untuk resep yang sudah berumur 5 tahun. Itu kita buat berita acara, ada saksinya. Ditandatangani oleh apoteker dan para saksi. Itu ya, Bu. Ica, udah jelas? Jelas ya semua. Ini pertanyaannya sudah habis. Mungkin satu kali kesempatan lagi, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan langsung saja hidupkan mic. Ini ada dari chat, Sastri kelompok 11. Izin bertanya, Bu, mengapa Puskesmas lebih mengutamakan upaya preventif dan promotif seperti yang diatur Permenkes nomor 44 tahun 2016. Apakah hal tersebut sejalan dengan slogan lebih baik mencegah daripada mengobati? Ya, seperti itu. Seperti Pak Jokowi juga bilang bahwa sebenarnya lebih bagus mencegah daripada mengobati. Semakin banyak orang berobat di puskesmas itu berarti sebenarnya puskesmasnya kurang pada program preventifnya. Sebaiknya sih kita lebih banyak promosi kesehatannya ke masyarakat sering turun. Di puskesmas ada bagian promosi kesehatan, yaitu Mbak Fitri keliling seluruh kelurahan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Baik. Ya, sudah selesai, tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin Ibu Andia bisa memberikan kata penutup terkait PKL farmasi dan penutup kepada pesan dan saran kepada mahasiswa FMIPA Farmasi UTB Bandar Lampung. Kita 2 hari ketemu di sini ya, semoga ini bukan ilmu sih, pengalaman saya aja ya. Kalau saya sih memang masih dikit sekali ilmunya, tapi memang pengalaman saya di puskesmas dari tahun 1996 sampai sekarang bahwa peran farmasi di puskesmas itu sangat strategis ya, dan kalian kalau nanti bekerja di puskesmas harus menunjukkan eksistensi kita sebagai farmasis. Pekerjaan farmasis di puskesmas bukan cuma dalam gedung, tapi juga di luar gedung. Pengelolaan sediaan farmasi ini harus kita pahami lebih baik supaya ketersediaan farmasi dan BMHP bisa tercukupi di puskesmas, karena pasien berobat di puskes itu pasti larinya terakhirnya di obat. Kalau pasien berobat nggak dapat obat juga tidak sembuh, jadi memang jantungnya puskesmas itu bisa jadi memang di farmasi. Sebagai seorang farmasis harus bisa meningkatkan kemampuan dan kompetensi diri. Mudah-mudahan adik-adik ini nanti selesai S1 bisa ngambil apoteker ya, tanggung kalau cuma S1. Saya juga dari SMK Farmasi, merangkak dari SMK Farmasi, kemudian S1 di UTB. Saya angkatan pertama di UTB tahun 1997. Semoga adik-adik di sini, walaupun UTB itu
banyak yang memandang sebelah mata ya, tapi alumninya udah bagus-bagus kok. Dan kalian juga harus menunjukkan bahwa aku alumni UTB, aku harus bagus. Ya, kalau nanti ada yang bekerja di puskesmas, banyak yang pernah PKL di puskesmas dari Politeknik Kesehatan yang terima di PNS, banyak juga masih yang berhubungan dengan saya, bertanya tentang akreditasi, tentang pengelolaan obat. Untuk adik-adik yang mau bertanya tentang puskesmas, monggo, saya mau menerima, kita saling sharing, kita saling cerita aja pengalaman. Saya terima dengan tangan terbuka ya. Untuk yang penelitian di puskesmas pun saya welcome. Saya bisa bantu apa yang bisa saya bantu untuk alma mater. Pesan saya untuk adik-adik, jangan sampai sini aja, harus sekolah dan skripsinya harus cepat selesai. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu materinya. Ibu. Sehat selalu Ibu. Sehat selalu, Bu. Terima kasih. Berarti mohon izin bentar untuk sesi foto. Ya, Pak Rokiban minta tolong di screenshot. Saya hitung ya Pak ya. Boleh ya, dari slide pertama. 1. Ya, 2. 3. 4. Kasih senyum terbaiknya. 5. 6. Senyumnya 7. Senyum masterpiece. Nah, terima kasih. Kayaknya pada kaku ya, nggak gaya bebas fotonya. Coba gaya bebasnya Bu Nisa. Kayak mana Bu Lili? Bu Hayati. Diulang taruh kan. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nur Hayati atas materinya yang sangat menarik dan bermanfaat. Semoga dapat menjadi motivasi yang baik bagi para peserta PKL 2021 ini. Amin. Amin. Izin live ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Salam.